Shalom Bapak Mama beserta peserta didik yang diberkati Tuhan. Untuk mengawali minggu kerja kita yang baru, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan beribadah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 2 sampai 5 yang berbunyi demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Mama beserta peserta didik yang dikasih Tuhan, demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan, lebih khususnya mampu menjalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari dimanapun kita berada. Tema renungan yang akan kita renungkan bersama pada pagi yang indah ini berbunyi demikian: pengharapan tidak mengecewakan. Kasih Tuhan yang diberkati, pengharapan adalah suatu yang dinantikan dan dirindukan yang akan terjadi ke depan. Contoh, kita sebagai pelajar yang sementara berproses dengan situasi dan kondisi kita masing-masing, yang pastinya mengharapkan untuk memperoleh masa depan yang baik. Ini adalah harapan atau pengharapan. Pengharapan bagi orang Kristen adalah terletak pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekasih Tuhan yang diberkati, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yang pertama, pengharapan sebagai proses. Pada ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah yang pertama, kesengsaraan, yang kedua, ketekunan, yang ketiga, tahan uji, dan yang keempat adalah pengharapan. Kekasih Tuhan yang diberkati, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Ingat, di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuat kekecewaan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kekasih Tuhan yang diberkati, yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan.
seperti berbunyi dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kekasih Tuhan yang diberkati, berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.